العينات الأحياء منهم والأموات وانزلهم على إقامة الدين رب اختنا من قبل خير ويا خير الرازقين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahil malikil muta'al المنزه عن الشركاء والأمثال أحمده سبحانه وتعالى على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأعمال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المفضل بالكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله سرا وجهرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أوجب الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka menunaikan salat sunnat Idul Fitri 1444 Hijriah. Salawat serta salam kita sampaikan selamanya kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya sehingga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan berakhirnya bulan Ramadan 1444 Hijriah ini kita tingkatkan nilai dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjernihkan kembali hati nurani dan akal pikiran kita
dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha sekuat tenaga mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak mudah terjerumus ke lembah kenistaan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita buka pintu hati nurani kita terhadap cahaya kebenaran, nur ilahi yang maha tinggi sebagai penerang dan penunjuk jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana dan sesaat ini, maupun dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, agar kita semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai dan kualitas ketakwaan kita pun semakin kokoh dan bertambah. Karena takwa ini adalah merupakan wujud dan hikmah dari puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, yang penuh dengan rahmat dari Allah dan kemuliaan yang baru saja selesai kita tunaikan dan kita laksanakan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, dan takwa ini pula lah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar di ayat 61, Allah menyampaikan firman-Nya, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada tersentuh oleh azab neraka dan tiada pula mereka berduka cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, puji dan syukur jualah yang pantas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan pada pagi yang cerah ini, segenap kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Mereka membesarkan asma Allah, mereka memuji dan mengagungkan Allah. Dialah satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji, diagungkan dan dibesarkan. Dan dialah satu-satunya zat tempat memohon dan menggantungkan segala harapan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada pagi ini pula kita semua berada dalam suasana yang penuh riang dan gembira guna menyambut dan merayakan Idul Fitri yang berarti kembali kepada fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan yang penuh dengan kemuliaan dan kesucian, yang selama ini bahkan dewasa ini nilai-nilai tersebut sering memudar dan menjadi redup dalam berbagai macam ruang dan waktu. Dalam tiap desah dan tarikan napas, berbagai macam ragam aktivitas kehidupan, bahkan nilai kemanusiaan yang fitrah ini nyaris hilang ditelan nilai hewani karena terbujuk rayu dan menuruti keinginan hawa nafsu yang mempertuhankan dan yang dibangga-banggakan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, ucapan Syekh Mu'arraq kepada sebagian saudara-saudaranya di tempat salat pada hari raya Idul Fitri, beliau menyampaikan, pada hari ini telah kembali kepada kesucian sekelompok kaum sebagaimana mereka telah dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Di dalam kitab Al-Ghunniyah dikutip dari sebuah pendapat yang menyatakan hari ini dinamakan hari Id karena mereka telah kembali kepada kesucian seperti semula. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min dhanbihi kayauma waladat ummuhu." Siapa orang yang berpuasa pada siang harinya dan qiyamul lail atau salat sunat tarawih di malam harinya dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar daripada dosa-dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Karena itulah Idul Fitri berdasarkan keterangan di atas pada hakikatnya berarti kita kembali kepada fitrah kemanusiaan untuk kembali menjadi manusia yang suci dan mulia seperti yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir dilahirkan atas fitrah atau kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pendapat yang masyhur mengenai yang dimaksud dengan kata fitrah ini adalah agama Islam. Dalam arti lain, Idul Fitri mengembalikan kita kepada fitrah kemanusiaan yang memiliki moralitas dan akhlak yang suci dan mulia, dan kembali menjadi Islam sebagai pedoman dalam kehidupan untuk menebarkan rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Hal ini pula sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surat Al-Anbiya di ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad dengan membawa syariat Islam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti ini hanya dapat kita capai melalui pemahaman dan pengalaman ajaran dan moralitas agama Islam secara benar dan menyeluruh dalam semua lini dan aktivitas kehidupan. Atau dalam kata lain, Idul Fitri berarti kembali menjadi Islam sebagai totalitas pedoman dan pegangan dalam menjalani seluruh proses kehidupan. Karena Islam adalah satu-satunya agama fitrah yang telah Allah wahyukan untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah Ar-Rum di ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moralitas dan nilai-nilai fitrah kemanusiaan yang diajarkan oleh agama Islam yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan
bukan hanya berlaku terbatas pada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, melainkan moralitas dan nilai fitrah kemanusiaan dalam ajaran Islam mencakup terhadap dua dimensi, hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan hablum minan nas, hubungan manusia dengan sesamanya. Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita menyaksikan realita kehidupan dewasa ini, betapa kita sering menemukan kenyataan yang jauh berbeda dengan cita-cita mulia yang ingin diwujudkan oleh ajaran agama Islam. Kekerasan dan permusuhan serta kebencian sering kita temukan, bahkan tidak jarang menimbulkan korban dan kehancuran. Perilaku dan sikap yang tidak manusiawi kerap terdengar dilakukan ketimbang moralitas dan kasih sayang yang diterbarkan terhadap sesama manusia. Ujaran-ujaran kebencian, caci maki, fitnah dan permusuhan sering terlontar melalui media sosial yang bertebaran, sehingga kehidupan yang damai dan sejahtera, aman dan tentram lebih bersifat sebuah slogan ketimbang kenyataan. Mengapa hal ini mesti terjadi dan menimpa kalangan kaum muslimin? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, jawaban dari semua ini, persoalan di atas, pokok pangkalnya adalah bersumber dari kehancuran moral dan pudarnya nilai-nilai fitrah kemanusiaan yang di hampir semua lapisan dan lini kehidupan akibat mempertuhankan hawa nafsu dan menuruti kemauan selera yang tidak pernah kunjung terpuaskan. Melalui surat Al-Furqan ayat 43 dan 44 Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila, am tahsibu anna aktsarahum yasma'una ay ya'qilun aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang berbahagia, untuk itulah mari perayaan Idul Fitri ini kita jadikan sebuah momentum untuk kembali kita kepada ajaran Islam dan menemukan kembali nilai-nilai fitrah kemanusiaan yang mungkin selama ini telah kita lupakan dan lepas dari genggaman. Hal ini dapat kita capai melalui penjernihan hati nurani dan akal pikiran, dan menerima, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, serta mensucikan jiwa kita dari tipu daya dan muslihat, bujuk rayu dan godaan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang bisa disampaikan. Semoga dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini kita kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari noda dan dosa kita selama ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita kembali fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.